Ya, ini sosok pelatih Bahrain namanya Dragan Talajic. Ia menyebutkan timnas Indonesia merupakan skuad internasional. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, lewat sesi wawancara, pelatih Bahrain Dragan Talajic menyebutkan timnas Indonesia merupakan lawan yang tidak mudah, karena ada juga yang didengar oleh pelatih Bahrain ini, ya nanti Bahrain bertemu dengan Indonesia mudah untuk mengalahkan Indonesia, dan diluruskan dan dikatakan oleh Dragan Talajic kalau Bahrain akan menghadapi skuad internasional yang dimiliki timnas Indonesia. Kita juga sudah mengetahui skuad internasional tersebut, ya pemain-pemain timnas kita kan sekarang banyak diisi oleh pemain-pemain yang merasakan kompetisi yang ada di Eropa. Bukan hanya Dragan Talajic, pelatih Bahrain, yang menyenggol, yang mention hal demikian teman-teman. Beberapa tamu, beberapa ya ahli di sepak bola yang pernah kita wawancara menyorot ya bagaimana skuad timnas Indonesia ini yang pemainnya merasakan menit bermain, merasakan atmosfer di kompetisi Eropa. Bukan pemain yang quote and quote ya nggak jelas, bukan pemain yang nggak terpakai, hanya pemain cadangan mati teman-teman kemudian dipanggil timnas Indonesia, tetapi selektif banget pemilihan yang dimiliki oleh PSSI, Coach STY dalam mencari pemain-pemain untuk timnas Indonesia. Nah, jika kita lihat statement yang disampaikan oleh pelatih Bahrain tersebut, ini seperti berbeda sangat amat signifikan jika kita lihat situasi yang terjadi terhadap timnas Indonesia kita beberapa tahun ke belakang. Nah, kan Coach Sintayong sering sekali merasakan ya 1, 2, 3 tahun 3,5 tahun bersama timnas Indonesia. Salah satu aspek kelemahan yang dimiliki oleh timnas Indonesia itu ketika belum bermain sudah ketakutan, sudah under pressure ketika melawan negara-negara yang superior, levelnya lebih tinggi daripada Indonesia. Oke. Nah, lantas apa keuntungan dari datangnya pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain kita yang merasakan bermain di level Eropa? Ya, dengan mereka sudah banyak pengalaman di sana, sudah melawan level permainan dengan intensitas tinggi, mereka bawa ke Indonesia, harusnya di atas kertas statement yang sering dipakai oleh pemain-pemain kita saat menghadapi negara-negara besar, yaitu takut sebelum bertanding, itu tidak boleh lagi terjadi. Contoh sederhana, pemain yang baru selesai proses administrasi, proses perpindahan federasi teman-teman, misalnya Mads Helgers. Nah, Mads Helgers ini kan sudah merasakan lawan-lawan yang berkualitas tinggi. Kemarin FC Twente menghadapi Feyenoord, kemudian FC Twente itu klub dari Mads Helgers, menghadapi Manchester United. Nah, sudah melawan klub yang notabene luar biasa, sangat amat superior. Nah, pemain-pemain yang sudah merasakan atmosfer demikian, bermain di level tinggi, kemudian datang ke Indonesia, ini penting untuk menularkan teman-teman kepada overall squad timnas Indonesia. Kalau misalnya menghadapi kualifikasi Piala Dunia, ini kan negara-negara yang superior, pemain-pemain yang superior, ya jangan lagi under pressure. Efek imbas dari under pressure, you know lah, seperti yang sudah kita lihat beberapa tahun yang lalu timnas Indonesia, passing akan tidak oke. Kemudian yang kedua, suka panikan. Kemudian ketiga, suka main long ball. Kemudian yang keempat, suka melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Ya, walaupun kalau kita bicara keempat ini kesalahan-kesalahan elementer, dengan skuad internasional, aku menggunakan statement dari pelatih Bahrain, ada juga beberapa kali tetap melakukan kesalahan-kesalahan elementer timnas Indonesia. Tetapi secara substansi, pemain-pemain kita aja udah menghadapi level lawan yang lebih tinggi, bahkan mungkin teman-temannya daripada lawan-lawan yang dihadapi sebagiannya di babak kualifikasi Piala Dunia yang sedang berjalan ini. Jadi ya, itulah credit point yang tentunya diperhatikan, dipelajari oleh pelatih Bahrain, karena pada sejatinya teman-teman, bayangkan saja sejak
Januari tahun 2024 sampai sampai kita mengupload video ini teman-teman, itu terus mengalami perubahan konstelasi pemain-pemain yang mengisi timnas Indonesia. Dulu masih sedikit pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain yang merasakan bermain di kompetisi Eropa. Sekarang sudah banyak. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pelatih yang menghadapi timnas Indonesia. Seperti yang sudah kita ulas di 1 minggu yang lalu, teman-teman, kalau timnas Indonesia ini merupakan lawan yang sulit ditebak. Kenapa sulit ditebak? Nah, dengan skuad yang berubah-ubah tiap bulan karena datangnya pemain diaspora, maka itu menjadi tambahan pelajaran yang baru bagi seorang pelatih kepala untuk melakukan yang namanya analisa. Nah, sebelum pertandingan pasti pelatih kepala sudah merapatkan dengan staf ofisialnya. Nah, pemain ini yang harus diantisipasi, pemain ini yang harus ditandai. Nah, tiba-tiba pas di pertandingan hari H, kok tiba-tiba ada pemain baru? Nah, inilah yang menjadi salah satu situasi yang rumit sekarang untuk menghadapi timnas Indonesia jika memang skuad yang lawan miliki tidak lebih tinggi, tidak lebih berkualitas daripada timnas Indonesia, teman-teman. Kita sudah merasakan namanya menghadapi Jepang di Piala Asia beberapa waktu yang lalu, meskipun itu skuadnya belum seperti sekarang, teman-teman. Di situ kan bisa kita lihat bagaimana Jepang mengurung kita, membuat kita sulit berkembang. Nah, karena pada sejatinya ya mereka memang memiliki skuad yang sangat tinggi. Dan pemain-pemain Jepang pun terbiasa bermain di level high quality. Nah, jadi kita pun bisa mengambil sebuah pelajaran dari Jepang ini, teman-teman. Mereka diisi oleh pemain-pemain yang merasakan bermain di level kompetisi yang tinggi. Jadi ketika mereka bawa itu ke timnas Jepang, jadi jangan heran. Misal di Piala Dunia kemarin berhasil memberikan kejutan, mengalahkan banyak negara-negara superior, teman-teman, misalnya seperti Jerman ya, Jerman ataupun Spanyol, seingat aku, teman-teman. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Jepang diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas, yang merasakan atmosfer kompetisi. Nah, semoga ya dengan situasi yang dimiliki timnas Indonesia sekarang yang berisi pemain-pemain berkualitas, ini bisa sebagai tambahan mindset baru terhadap pemain-pemain kita. Kalau ya jangan under pressure lagi, jangan memiliki stigmatisasi ya lawan lebih kuat, karena ya kita pun memiliki skuad yang ideal, skuad yang kuat, teman-teman, untuk bisa berbicara banyak, untuk bisa berbuat banyak dan memberikan sebuah kejutan. Nah, dengan ranking kita itu kan di atas kertas, tetapi jauh ke ranking kita, teman-teman, dengan beberapa negara yang ada di babak kualifikasi Piala Dunia ini round ketiga. Tetapi di atas kertas level pemain kita mungkin lebih tinggi daripada kalau kita bicara sekedar ranking. Nah, level pemain kita lebih tinggi ini tentu kan harus dibuktikan di atas lapangan, nggak bisa hanya kita berbicara kualitatif. Bagaimana cara membuktikannya? Di round ketiga ini salah satu ya, teman-teman, untuk bisa berbuat banyak, untuk bisa memberikan sebuah kejutan. Nah, kalau kita bicara skuad internasional, maka penting namanya ketebalan. Pelapis yang prima, baik itu striker harus punya pelapis yang bagus, sepadan, sayap kiri, sayap kanan harus memiliki pelapis yang sepadan, pemain tengah, pemain belakang pun termasuk penjaga gawang. Nah, kan kita nggak membicarakan ya perihal Martin Faiz apakah absen akan menghadapi Bahrain ataupun cedera dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita membahas konsensus bagaimana ketika Martin Faiz kemarin sempat diberitakan, ataupun ya harusnya ya Martin Faiz ini memiliki Martin Faiz harus memiliki pesaing yang cukup lah ya untuk bisa memberikan rasa aman. Nah, dikala misal di posisi sekarang Martin Faiz melakukan recovery cedera, teman-teman, untuk mempersiapkan dirinya, nah khawatirnya jika tidak ideal sampai hari H, kan ada nih pengganti yang prima. Nah, sebagian pecinta sepak bola Indonesia ya timbul itu keraguan ketika Hernando nantinya main di posisi round ketiga ini menghadapi lawan yang kuat, teman-teman, ataupun Nadeo. Aku bukan mendiskreditkan kiper tersebut, aku bukan merendahkan kiper tersebut, tetapi ini bicara trust ya, teman-teman. Kenapa trust sebagian orang tidak prima kepada Hernando ataupun Nadeo? Karena kerap memunculkan yang nama blunder, kerap memunculkan yang namanya
ketidaknyamanan terhadap lini pertahanan dari timnas Indonesia. Jadi muncul itu, ya kalau misalnya Martin Vaz ataupun kiper-kiper diaspora kita harusnya bisa nih diberi kesempatan lebih, dan muncullah nama Emil atau siapalah. Tetapi ya kita bukan hanya bicara posisi penjaga gawang, kita mendapatkan sebuah pelajaran. Kita nggak tahu kapan badai cedera itu datang, kita nggak tahu pemain itu cederanya kapan. Tentu bagi seorang pelatih, dalam hal ini Coach Sintayong, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, pasti sudah memikirkan hal tersebut. Dan nggak heran ya misalnya Coach Sintayong, secara prinsip kan dia ingin kuat dulu daerah pertahanan. Nah tentu daerah tersebut, sektor tersebut pasti dia ciptakan yang nama ketebalan. Ketika misalnya Jordi Amat kemarin cedera ataupun Justin Hubner nggak bisa bermain, ada yang cover. Antara pemain inti sama pemain yang cover tetap seimbang, tetap tidak merubah konstelasi permainan dari timnas Indonesia. Ya demikian teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.